Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban suami istri di dalam hukum Islam. Ketika sebuah keluarga itu terbangun, maka akan muncul hak dan kewajiban dari salah satunya, baik dari suami maupun istri. Maka ketika muncul hak, maka ada kewajiban. Ketika ada kewajiban pun juga sebaliknya, maka akan muncul hak. Sudah kita ketahui, hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Munculnya hak ini karena adanya hasil perkawinan. Demikian juga kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami ataupun istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Ada hak, ada kewajiban, ada hak, yang mana munculnya ini hasil dari perkawinan. Maka akan menuntut sebuah kewajiban di antara salah satunya. Kapan hak dan kewajiban mulai berlaku dalam perkawinan? Hak dan kewajiban mulai berlaku sejak dilakukannya ijab qabul dalam perkawinan. Karena dengan ijab qabul itu terlaksana, maka sudah sah adanya sebuah keluarga baru. Dengan adanya ijab qabul yang sah, maka memunculkan hak dan kewajiban, dan disitulah dimulai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap istri di dalam hal menanggung diantaranya adalah nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Juga kewajiban suami terhadap istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri. Jadi seorang suami itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Tidak hanya menafkahi di dalam dohirnya seorang istri, kebutuhan yang lainnya pun juga harus dipenuhi. Misalkan biaya rumah tangga masih mengikut orang tua, ya berarti ini bonus lah. Tetapi sejatinya itu menjadi tanggungan suaminya. Ataupun juga kelanjutannya perawatan, pengobatan sesuatu yang tak terduga, atau katakanlah di dalam bidang ilmu yang lain dikatakan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jadi semuanya ini menjadi kewajibannya suami. 3 macam ini penggolongan dalam satu sisi, 3 macam hak suami istri di dalam perkawinan. Ini menurut Said Sabiq. Yang pertama, hak istri atas suami. Yang kedua, hak suami atas istri. Yang ketiga, hak bersama. Jadi hak salah satu istri, hak salah satu suami, kemudian hak bersama-sama. Ini dilihat dari satu sisi. Hak dan kewajiban suami istri ini kalau dipandang dari sisi syariah, dari agama. Kenapa? Karena nanti ada hak dan kewajiban suami istri dipandang dari kompilasi hukum-hukum Islam. Dari segi syariah, hak dan kewajiban suami ini salah yang pertama, hak istri atas suami. Tadi ada 3 kan, hak istri, hak suami, hak bersama. Ini hak istri atas suami. Yang pertama dari sisi materi,
yaitu apa? Hak menerima mahar. Seperti kemarin kita bahas bahwasanya ketika terjadinya akad nikah, maka suami berkewajiban memberikan mahar kepada istri. Nah, berarti kebalikannya dari sisi istri ini merupakan haknya istri. Dalam surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa. Kemudian juga haknya istri adalah hak nafkah. Tadi disampaikan nafkah batin, nafkah lahir. Apa itu nafkah batin? Ya, kita tahu itu nafkah batin, nafkah lahir, kiswa, pakaian, sandangan. Jadi ini merupakan juga tanggung jawab suami. Jadi tidak hanya dikasih makan tapi juga apa? Dikasih kiswah dari sisi kostumnya. Ini surat At-Tolak. Kemudian hak atas tempat kediaman, ya, tempat tinggal. Ini juga menjadi haknya hak istri. Istri punya hak untuk tempat kediaman, tapi juga tentu semua hak yang dimiliki istri ini juga ketika menuntut juga harus mengkondisikan melihat kondisi suami. Haknya istri yang juga bersifat non materi yaitu menggauli istri dengan baik. Jadi istri juga punya hak ingin digauli suaminya, sehingga wajar jika istri minta jatah suami, ya. Ini haknya istri, jadi istri boleh misalkan sangat membutuhkan ngebet pengen ya ya ini memang haknya istri, suami harus memberikan, ya. Ini secara normal, dalam arti ya tetap melihat situasi dan kondisi. Artinya ketika nanti suaminya mungkin sakit, ya nanti nggak terkena hukum harus memenuhi haknya ini karena pengecualian karena tidak mampu karena masih sakit misalkan, atau dalam kondisi jauh kerja itu. Jadi ketika normal dalam arti ya semuanya terpenuhi, artinya ya nggak sakit sehat posisi berada di tempat. Ini menggauli istri, ini haknya istri atas suami dari sifat non materi. Kemudian juga suami menjaga dan memelihara istri. Jadi istri punya hak dijaga oleh suami. Nah, ini sudah memasyarakat, tapi ini sebenarnya juga harus dipahami. Artinya bahwasanya istri ini berada di tanggungan suaminya. Maka kalau memahami secara tafakkur, memikir-mikir, ini tanggung jawab suami itu besar sekali ya. Maka suami ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Maka dalam segi ilmu waris mawaris suami itu apa? Punya bagian lebih daripada istri 2 kali lipat karena punya tanggungan. Selanjutnya haknya istri berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya istri berhak diperlakukan adil antara istri-istri yang lain jika punya istri lebih dari satu. Tapi kalau melihat keadilan ini tentu juga fleksibel atau kondisional, ya. Artinya adil itu secara apa namanya? Secara ukuran itu tidak harus sama kan. Kita tahu misalkan seorang ayah memberikan uang saku kepada anaknya tentu tidak sama, karena ukuran kebutuhannya pun juga tidak sama. Anak yang nomor 1, 2, 3 tidak sama. Yang satu misalkan diberi uang saku 20.000, anak yang kedua 10.000, anak yang ketiga 5.000. Secara ukuran tidak sama, tapi ini sudah bisa dikatakan adil. Jadi bisalah dikatakan yang namanya adil itu fleksibel melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya kita menuju hak suami atas istri. Kalau tadi istri sudah punya hak ini, sekarang suami juga demikian. Apa? Yang pertama adalah ketaatan dan kepatuhan pada suami. Jadi suami itu punya hak untuk ditaati. Suami itu punya hak dipatuhi. Jadi tetap ada sambungannya, tetap ada hubungannya dengan kewajibannya
Suami mempunyai tanggungan begitu besar menanggung keluarga, maka tentu juga demikian istri harus patuh sehingga bisa sejalan. Maka dari itu kadang kan eh, kadang ada sebuah pemahaman yang mungkin kurang pas, seakan-akan suami itu sering mengatur, suami sering begini-begini. Nah itu sebenarnya dalam rangka tanggung jawab itu, kalau kita dipahami bersama, kita akan bisa menerimanya. Maka nggak heran jika adanya beberapa seorang laki-laki itu merasa kecewa atau merasa bagaimana, karena ya itu mungkin ketaatannya ini tidak ada, atau kepatuhan ini tidak ada. Ini ya karena apa, ya itu karena mungkin tidak dianggap. Jadi ketaatannya tidak ada atau kepatuhannya tidak ada atas suami. Ini sebenarnya ini hal-hal biasa, ini nggak berlebihan. Artinya secara psikologis seseorang itu kalau posisinya di atas itu, kalau tidak dihargai pun sama, semua ada rasa kecewa. Katakanlah sebuah atasan, juragan atau bos, pimpinan ini, kalau bawahannya ini tidak patuh, tidak taat, ini jelas pasti rasanya kecewa, rasanya nggak seneng, nggak suka, marah. Demikian juga seorang suami laki-laki itu ketika tidak ada ketaatan, kepatuhan dari seorang istri, itu pasti rasanya beda. Makanya dibutuhkan ketaatan, kepatuhan dari istri kepada suami. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari imbasnya ya semuanya ada. Artinya apa? Istri nanti kalau demikian, dari sisi syariah, istri kan peluangnya besar untuk masuk surga dengan adanya kepatuhan dan ketaatan kepada suami, mudah. Tapi juga demikian juga mudah untuk berpeluang masuk neraka. Karena apa? Karena yaitu mungkin pemahamannya yang kurang, sehingga banyak istri yang memenuhi neraka dikarenakan diantaranya adalah kaitan rumah tangga yang sebenarnya sepele, tapi ya disepelekan, hal-hal biasa tapi disepelekan. Jadi suami mempunyai hak untuk ditaati dan dipatuhi. Jadi sekali lagi mungkin untuk satu sisi, dari sisi pandang seorang wanita juga dipahamilah bahwa sebenarnya bukan karena ego atau mungkin kewenangan seorang laki, atau mungkin bukan seorang lelaki yang sombong, tapi inilah bentuk daripada tanggung jawab seorang suami dan sang istri perlu untuk mendukung, diantaranya adalah ketaatan dan kepatuhan. Kemudian mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik, artinya apa? Bahwasanya seorang suami itu juga mempunyai hak, bahwasanya biarlah, tolonglah misalkan ya, rumah tangga ini diatur ya. Jadi makanya ada atau banyak sang istri yang mungkin ibu rumah tangga mengatur rumah tangga, meskipun sebenarnya bukan kewajiban ya, nah, tapi juga suami berhak untuk mengatur, suami berhak untuk meminta tolong, suami berhak untuk memerintahkan, sehingga seakan-akan itu tanggung jawab istri. Sebenarnya kan alurnya demikian itu ya. Jadi karena suami mempunyai rasa tanggung jawab, sehingga suami punya hak mengatur, mengurus ini, sehingga minta tolong istrinya begini ya. Sehingga terlihat dari luar itu kewajiban istrinya. Sebenarnya kan bukan. Jadi alurnya demikian. Kemudian juga hak suami atas istri menjaga diri dan harta suaminya. Jadi ini juga sangat perlu dipahami dan sangat penting, bahwasanya menjaga diri, harta suami ini merupakan harus dilakukan seorang istri ya. Karena suami itu mempunyai hak untuk menjaganya, menjaga diri. Maka sang istri juga harus demikian. Harta suaminya perlu dijaga, menjaga diri. Maka dalam syariat ada aturan bahwasanya ketika suami keluar itu, kalau tanpa diizini jangan sampai memasukkan seorang laki-laki. Memasukkan dalam arti apa? Misalkan di dalam masyarakat ketika ada tamu, maka ini jangan sampai menerima tamu, katakanlah demikian ya, disampaikanlah suaminya masih belum pulang, nanti sore, kalau nanti malam kalau suaminya sudah pulang. Kecuali kalau ada
lah izin. Ada juga kan kita dengar sebuah cerita bahwasanya seorang wanita ketika sudah bersama suaminya dan orang tuanya itu sakit, orang tua istri, maka sang istri nggak berani pulang karena belum mendapatkan izin suami. Nah inilah sebuah contoh di mana hubungan hak dan kewajiban suami istri yang saling melengkapi. Jadi istri merasa tahu diri bahwa dirinya berada di tanggungan suaminya. Suaminya pun juga demikian, merasa bahwa ini tanggung jawab saya, maka saya harus menjaganya. Dan istri kalau bisa memahami maka akan bagus. Jadi saling bekerja sama membantu. Yang suami juga demikian ya, saling menjaga membantu. Kemudian juga hak dan kewajiban bersama antara suami istri yaitu apa? Harus saling bergaul ya ini. Harus saling bergaul artinya gimana ya inilah makhluk sosial yang paling kecil perlu dibangun. Jadi ya yang namanya suami istri ya satu rumah masa diam ya, ya harus bersosial, bergaul, ya nantinya bersosial lebih besar lagi di masyarakat. Jadi sudah menikah satu rumah diam-diaman ya, ya lucu ini ya. Pergaulan yang baik dan tentram, jadi saling menggauli, berkomunikasi yang baik, berbincang-bincang ya, dengan ya tentu yang sopan dengan etika yang baik, saling cinta mencintai, santun menyantuni ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu apa? Saling menghormati, tepo selero, yang kecil menghormati yang tua menyayangi yang muda, suami menyayangi istri, istri menghormati suaminya. Benar, hak saling mewarisi. Hak saling mewarisi dalam arti bahwasanya ketika salah satu meninggal maka salah satunya berhak mendapatkan warisan. Jadi misalkan suaminya meninggal duluan, tentu kan punya harta. Mungkin suami istri saling bekerja sehingga hartanya saling disimpan sendiri-sendiri misalkan. Maka ketika salah satu meninggal, maka yang salah satunya suami atau istrinya juga punya hak mendapatkan harta warisan selain anaknya tentu. Juga hak dan kewajiban bersama-sama antara suami istri adalah saling menjaga rahasia. Ini juga sangat penting sekali karena dengan keharmonisan keluarga ini diperlukan sebuah saling kepercayaan, saling menjaga. Di dalam syariat itu tidak diperbolehkan seorang istri membicarakan kejelekan kekurangan suaminya. Demikian juga suami juga nggak boleh. Sehingga apapun aibnya di dalam keluarga ini harus dijaga. Antara suami istri harus saling menjaga aibnya. Ya logikanya kan jelas ya, suami istri tentu sudah tahu semuanya secara dohir batin milik pasangannya. Nah, baik dohir batin tahu semuanya, maka ketika ada aib-aib cacat kecil ini harus dijaga, jangan sampai dibicarakan, jangan sampai dipublikasikan ke keluar, harus saling menjaga. Inilah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian hak dan kewajiban dilihat dari sisi kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam tentang perkawinan ya, hak dan kedudukan suami istri. Jelas suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam arti ini adalah bukan berarti istri nggak boleh keluar bekerja, enggak ini ya. Dalam arti ibu rumah tangga adalah yang mengurus kebutuhan keluarga. Suami itu kepala keluarga, mungkin dalam secara administrasi di ketatanegaraan kakak kepala keluarga, suami, ibunya sebagai ibu rumah tangga. Ini sebuah penamaan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat. Jadi mempunyai hak dan juga kedudukannya seimbang antara istri dan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam arti apa? Bahwasanya ketika nanti ada sebuah gugatan ya silakan dipersilakan suami ataupun istri untuk mengajukan
di pengadilan misalkan ini semua punya hak untuk mengajukan, misalkan mengajukan cerai, mengajukan gugatan dan lain sebagainya. Suami istri pun juga mempunyai kewajiban. Ini di dalam pasal 77 ya. Ini yang namanya kompilasi ini kan dibuat per pasal-pasal. Apa kewajiban suami istri? Menegakkan rumah tangga yang sakinah. Jadi semuanya mempunyai kewajiban apa? Menegakkan rumah tangga yang sakinah, dijaga. Kalau dalam syariat tadi apa ya? Saling menjaga aibnya, saling menghargai, menghormati tepo selero. Nah, ini bentuknya seperti itu, bisa berupa seperti itu ataupun yang lain. Menegakkan hukum rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sandi dasar dan susunan masyarakat. Kemudian saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Ini saling membantu. Artinya bisa jadi kepala keluarga itu secara ekonomi lebih kecil daripada ekonomi istrinya. Bisa jadi istrinya wanita yang karir. Nah, ini harus saling membantu. Ya, saling membantu meskipun sebenarnya kewajibannya seorang suami, tetapi istri juga harus tahu diri dan itu pun sebenarnya juga akan bermanfaat kepada dirinya secara pribadi dan juga bisa bermanfaat kepada keluarganya, kan bisa harmonis karena ekonomi tercukupi meskipun itu secara kasat mata itu berasal dari istrinya, itu nggak apa-apa, makanya saling bahu membahu. Kemudian mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama. Jadi semuanya berkewajiban mengasuh, memelihara anak-anak ya, mengasuh dan memelihara anak-anak ya. Jadi siapa misalkan dalam masyarakat itu umumnya misalkan yang laki-laki ya bekerja, makanya istrinya di rumah menjaga anaknya. Makanya tadi di dalam syariat itu pandangannya bahwa suami itu mempunyai hak mengatur. Nah, ini misalkan istri, dek kamu di rumah jaga rumah, jaga anak ya. Nah, jadi seperti itu. Jaga anak, diasuh anak, suaminya kerja keluar. Jadi saling membagi, memberi kehormatannya ya. Memelihara kehormatannya. Jadi kehormatan bersama itu perlu dijaga. Suami memelihara kehormatan dirinya istrinya pun juga demikian memelihara kehormatan diri dan suaminya. Makanya aib-aib itu jangan sampai keluar. Kalau keluar itu berarti dari salah satu suami istri yang mempublish ke publik gitu. Nah, jangan sampai itu dilarang dalam syariat. Kewajiban suami yang pertama ini yang pada pasal 80 ditentukan bahwa suami adalah pembimbing ya. Jadi pembimbing, makanya kepala keluarga sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Kan tapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Jadi juga ada porsi-porsinya sendiri ketika harus bermusyawarah, ketika harus sendiri, kapan ketika suami memutuskan sendiri, kapan suami harus memutuskan membutuhkan masukan atau musyawarah dengan istrinya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga. Jelas ini sebagai kepala keluarga tanggungannya kewajiban melindungi istrinya dan memberi segala keperluan rumah tangga. Juga suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ini penting. Sering atau pernah saya sampaikan bahwasanya ketika seorang istri, seorang wanita itu ada beberapa hal ilmu yang belum diketahui, yang sebenarnya harus diketahui dan sebenarnya harus tahu, memang tahu. Maka suami wajib mempelajarinya. Suami wajib memberikan ilmunya. Suami wajib membimbingnya. Ini. Contoh misalkan seorang istri
itu harus tahu, wanita itu harus tahu tentang ilmu menstruasi, harus tahu karena itu penting dan itu hubungannya dengan ibadah. Maka ilmu menstruasi harus ngerti seorang wanita. Kalau tidak tahu, sudah menikah, maka ini menjadi tanggungannya suami. Maka sang laki-laki harus ngerti ilmu menstruasi. Oh begini deh, kamu sudah keluar maka nggak boleh, kamu sudah bersih maka kamu segera sholat, kamu melaksanakan sholat-sholat yang menjadi tanggunganmu. Yang kemarin ketika keluar sudah masuk waktu duhur, maka sekarang sudah bersih, kamu qodoi sholat duhur. Harus begitu, seorang laki-laki harus mengerti dan menjadi tanggungannya suami ketika istrinya tidak tahu lah ini. Nah ketika sama-sama nggak ngerti, maka suami harus memberikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar. Nah ini kaitan ilmu ini, kalau bicara ini kaitan ilmu di mana ilmu-ilmu ini wajib diketahui, ilmu-ilmu mana yang harus dimiliki, yang sifatnya wajib, ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Kemudian juga sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, ya, menafkahi istrinya sesuai kemampuannya. Jadi ya sang istri harus tahu diri lah, suaminya misalkan penghasilannya segini, yuk meminta kebutuhan sesuai kadarnya. Misalkan penghasilannya nggak begitu besar, sang istri ya jangan sampai minta mungkin makan makanan nafkah yang berlebihan, kelasnya yang berkelas, ya janganlah, melihat kondisi suaminya. Kiswah ya, kostum ya, tempat kediaman bagi istri ya, istri ya punya hak seperti tadi, minta tempat untuk hidup, misalkan katakanlah sekarang rumah, tapi juga demikian melihat realistisnya, bagaimana suami sudah mampu atau belum. Kalau belum ya jangan dipaksa terus akhirnya terjadi pertengkaran dan bisa menjadi ke perceraian ya. Harus realistis lah, harus melihat kondisi. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Sama dengan yang tadi. Kemudian kita lanjutkan. Kewajiban suami yang poligami ya. Suami tentu yang punya istri banyak, itu suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang. Podo lah, seperti tadi yang namanya adil itu ya tidak harus sama melihat kebutuhannya. Menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung. Misalkan istri yang pertama anaknya 3, istri yang kedua anaknya 2, istri yang ketiga anaknya 1, berarti kan beda kebutuhannya gitu. Jadi jika ada perjanjian perkawinan, misalkan di awalnya ada perjanjian ya beda lagi. Kemudian juga kewajiban suami membayar mahar dengan jumlah, bentuk dan jenisnya yang telah disepakati bersama, seperti kemarin pertemuan kemarin tentang mahar ya, harus wajib diberikan, dibayar kepada istrinya. Mahar menjadi hak istri. Setelah diberikan pada istri, maka hak maharnya ini menjadi haknya istri, meskipun tanggungannya suami, meskipun itu tanggungannya suami, tetap mahar itu menjadi haknya istri. Akibat mahar dalam perkawinan. Hutang mahar yang besarnya telah ditentukan, mahar musamma ya. Nanti seperti kemarin ketika ijab kabul, maharnya disebutkan, itu namanya mahar musamma. Ini bagaimana? Jika suami mentalak istrinya qabla dukhul, artinya mahar disebutkan, akan tapi kemudian istrinya mencerai atau mentalak istrinya ya. Jadi mentalak itu mencerai istrinya sebelum dijima, sebelum berhubungan badan. Ia maka ia wajib membayar setengah mahar. Misalkan ijab kabul, saya terima nikahnya binti A dengan mas kawin 1 juta ya,
Ini mas kawinnya disebutkan namanya mahar musamah. Setelah akad nikah, kemudian tiba-tiba suaminya mencerai istrinya sebelum disetubui, maka suami tetap wajib bayar mahar, tapi jumlahnya separuh. Akan tapi jika suami meninggal dunia, nah ini jika suaminya meninggal sebelum suami dihubungi, sebelum dijima, sebelum bersetubuh, maka seluruh mahar menjadi haknya istri. Sekarang untuk mahar yang besarnya belum ditentukan, berarti mahar apa kemarin kalau belum ditentukan, mahar misil. Jika terjadi perceraian sebelum dijima, sebelum berhubungan, suami wajib membayar mahar misil. Apa mahar misil itu ya? Jadi ketika akad nikah maharnya enggak disebutkan ya, tidak ditentukan besarnya. Maka setelah nikah kok cerai ya, belum jima, belum disetubui, maka suami tetap wajib membayar mahar, tapi sebesar apa? Sebesar mahar misil. Mahar misil ya sepadan ya, umumnya berapa dia. Kemudian jika terjadi perceraian ya, tapi sudah disetubui, karena istrinya nusus, suami tidak wajib membayar mahar. Apa maksudnya nusus? Misalkan purek, basa Jawane purek, istrinya purek nesu, mutung ya. Maka suami tidak wajib membayar mahar, tapi membayar mut'ah. Apa itu ya? Pokoknya pemberian lah namanya mut'ah itu. Tidak wajib membayar mahar, tapi sekedar pemberian. Selanjutnya adalah kewajiban istri. Pasal 83 ditentukan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang diberikan oleh hukum Islam. Jadi selama belum melanggar batas-batas yang ada, maka istri wajib berbakti lahir batin pada suami. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya ya. Maka ketika tadi bahwa suami mempunyai hak mengatur ini, diatur istrinya di rumah mengatur ini, maka istri juga demikian berkewajiban mengatur, menjaga hartanya suami ini diatur. Akibat melalaikan kewajiban, andaikan misalkan kewajiban lalai atau tidak sampai terlaksananya, misal suami atau istri yang melalaikan kewajibannya terhadap pasangannya dapat diajukan gugatan oleh pasangannya ke pengadilan agama. Nah, ini seperti tadi bahwasannya mempunyai hak yang sama di dalam hukum. Silakan, misalkan diantaranya lupa atas kewajibannya. Kemudian juga apabila istri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan pasal 83 ayat 1, maka ia dapat dianggap nusus. Jadi misalkan istrinya enggak menjalankan kewajibannya, maka dianggap nusus, oro seperti wanita purik mutung. Maka ini kan tadi apa namanya? Tidak diberikan mahar misil, tapi diberikan sebuah mut'ah, pemberian saja, kecuali dengan alasan yang sah. Nusus adalah suatu perbuatan untuk tidak melakukan kewajibannya atau tidak taat pada suami. Jadi wanita-wanita yang tidak taat suami ini dikategorikan sebagai wanita nusus ya, wanita nusus. Kewajiban suami terhadap istri pasal 80 ayat 4 huruf A dan B akan gugur apabila istri nusus. Jadi kewajiban suami ini diantaranya ya nanti bisa gugur, sebabnya apa ya? Kewajiban suami terhadap istri ini bisa gugur sebab apa? Sebab istri nusus, istri tidak menjalankan kewajibannya ini. Apabila istri sudah nusus sehingga menjalankan kewajibannya, suami hanya memiliki kewajiban sepanjang untuk kepentingan anaknya. Jadi kebutuhan anaknya, misalkan sekolah, kebutuhan anak sekolah, makan, kayak yang sudah dicerai ya, masa iddah, maka ya diberikan nafkahnya itu. Kewajiban suami terhadap istri kembali berlaku setelah istri tidak nusus. Lek wis enggak purek lagi, enggak nesu lagi, enggak nusus lagi, mau menjalankan perintahnya, menjalankan kewajibannya, maka kewajiban suami kepada istri kembali lagi. Oke, demikian itu tadi kaitan masalah hak dan kewajiban suami istri. Tentu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita pahami
dan kita apa terapkan nantinya, karena dengan bekal ilmu nanti keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih, jika ada kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.